Hai teman-teman, saya Citra Widya akan memandu kalian dalam tugas video animasi kelompok 3. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Ada Nada Zahra Zahira, Muhammad Alifian Hanafi, dan Muhammad Ali Fatahillah. Kemudian ada Sulfadriani, Aisyah Aulia Halmi, dan Sri Reski Amalia. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja. Efektivitas SMK dapat terwujud apabila memiliki manajemen sekolah yang fleksibel dengan dukungan biaya yang tinggi. Seiring dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri, kemitraan lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri merupakan suatu keharusan. Kemitraan yang dibangun harus dilakukan secara permanen dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha atau industri antara lain dapat berupa validasi isi. Validasi isi berupa penyelarasan kegiatan pembelajaran yang tercakup dalam struktur kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuannya sekolah dapat mempersiapkan perangkat kurikulum pada kompetensi keahlian yang dibuka untuk divalidasi industri. Sekolah dapat menyerap masukan DUDI untuk diterapkan dalam bentuk kurikulum implementatif atau kurikulum industri. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha atau industri juga dapat dilakukan dengan kunjungan industri KI. KI dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai dunia kerja yang akan berhubungan dengan peserta didik sebelum mengikuti program kerja industri. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha atau industri dapat berupa validasi isi, kunjungan industri, dan juga dapat berupa guru tamu. Guru tamu ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang profil perusahaan, membantu menerapkan proses pembelajaran di sekolah agar sesuai dengan kebutuhan industri, dan memberikan materi pembelajaran langsung kepada peserta didik. Landasan konsep kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan mengandung pengertian suatu kesepakatan hubungan kerjasama antara dua atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat berjalan dengan baik jika masing-masing pihak yang bekerja sama saling menghormati prinsip-prinsip kemitraan dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan atau win-to-win. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka tujuan kemitraan tidak terpenuhi lagi. Kemitraan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, saling menguntungkan. Kerjasama dapat memberi manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya, jika DUDI menjadi tempat magang siswa SMK, DUDI memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan citra DUDI di masyarakat. Yang kedua, saling memperkuat. Kerjasama dapat saling memperkuat untuk menghadapi pesaing dari luar. Misalnya, jika SMK menjadi pemasok bahan baku atau spare part yang dapat dipercaya, murah dan berkualitas, SMK diperkuat oleh industri jika mendapat kepercayaan untuk mengelola sebagian dari sistem produksi industri sehingga SMK mampu menjadi contoh bagi SMK lain. Yang ketiga, saling memerlukan. Kerjasama dapat saling memerlukan jika SMK memerlukan DUDI untuk menerima tenaga kerja lulusan SMK, dan industri memerlukan SMK sebagai tempat training center bagi calon tenaga kerja industri tersebut. Yang keempat, kesamaan perhatian. Kemitraan akan berjalan efektif jika SMK dan DUDI memiliki kesamaan perhatian atau common interest. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, DUDI wajib menyisihkan sebagian perhatiannya, sumber daya yang dimilikinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility untuk pendidikan. Yang kelima, keterbukaan atau transparansi. Kemitraan SMK dengan DUDI akan berhasil efektif
jika keduanya memiliki keterbukaan atau transparansi, khususnya dalam masalah biaya dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Staf Dudi bersikap jujur, tidak menutup-nutupi kekurangan masing-masing dalam memberikan ilmunya. Siswa SMK juga harus terbuka menyampaikan keinginannya. Keterbukaan dan kejujuran menumbuhkan sikap saling percaya dan mempercayai bahwa Dudi telah memberikan yang terbaik bagi siswa SMK yang bermitra. Kemudian yang keenam, kesamaan komitmen. Pelaksanaan kegiatan membutuhkan tenaga, waktu, dan sumber daya yang lain. Oleh sebab itu, dua pihak yang bermitra harus memiliki komitmen untuk menyediakan waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Dengan komitmen ini diharapkan tidak akan terjadi masalah kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, dan kurang semangat untuk bekerja keras. Dengan komitmen yang tinggi, program diharapkan dapat berhasil efektif dan efisien. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah deskripsi model kemitraan SMK dengan Dudi. Model kemitraan SMK dengan Dudi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 memberikan batasan pengertian kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat 8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Menurut Partnership Governance Framework and Guidance pada tahun 2013, kemitraan adalah kesepakatan antara dua atau lebih badan independen untuk bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan. Biasanya tidak termasuk hubungan akrab antara klien dan kontraktor atau perusahaan dan staf. Selanjutnya ditambahkan bahwa kemitraan tersebut 1. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau membagi tujuan bersama. 2. Membuat struktur atau proses baru untuk mencapai tujuan. 3. Merencanakan dan menerapkan program yang disetujui bersama, atau seringkali dengan staf atau sumber daya yang disediakan bersama. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu membuat investasi bersama dan membagikan risiko dan imbalannya. Sambodo DKK pada tahun 2018 menyatakan pengelolaan SMK berbasis industri mencakup 11 aspek atau proposisi, yaitu A. Sekolah menengah kejuruan atau SMK akan lebih efektif jika memiliki mitra industri yang relevan dengan program keterampilan yang dikembangkannya. B. Kemitraan SMK dengan industri akan efektif jika berorientasi pada kebutuhan industri. C. SMK merupakan mitra industri dalam menyiapkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, SMK akan lebih efektif ketika hanya menyiapkan lulusan yang siap bekerja. D. Proses belajar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh SMK harus identik dengan jenis pekerjaan yang diterapkan dalam industri mitra. E. Kemitraan SMK dengan industri akan berarti jika mereka dapat mendukung pertumbuhan industri di era global. F. Kemitraan SMK dengan industri akan terus berlanjut jika memiliki manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bermitra. G. Manfaat yang dapat mengabadikan kemitraan SMK dengan industri antara lain manfaat pengembangan sumber daya manusia, manfaat akses, manfaat kualitas produk, dan efisiensi. H. Keberadaan SMK akan lebih bermanfaat bagi industri jika mampu mempersiapkan lulusannya untuk dapat bekerja di bidang pekerjaan tertentu, sebagaimana diisyaratkan oleh industri mitra. I. Kemitraan SMK dengan industri membutuhkan kesepakatan yang disepakati bersama. J. Kemitraan SMK dengan industri memungkinkan beberapa proses pembelajaran atau pelatihan untuk diimplementasikan dalam industri. Oleh karena itu, sekolah dan industri perlu mengalokasikan dana kemitraan. K. Atau yang terakhir, yaitu pemanfaatan kemitraan SMK yang optimal dengan sistem informasi industri dapat mengefisienkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan.
Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar dengan melakukan. Hal ini sering dikaitkan dengan pelatihan kejuruan, di mana pedagang yang lebih berpengalaman atau perilaku model pramuniaga. Magang mencoba untuk mengikuti model, dan pekerja harian memberikan umpan balik. Namun, magang adalah metode yang paling umum digunakan untuk melatih instruktur pendidikan pasca sekolah menengah dalam pengajaran, atau setidaknya secara implisit. Sehingga ada berbagai macam aplikasi untuk pendekatan pemagangan untuk mengajar. Magang yang harus dilakukan semata-mata hanya untuk menilai sejauh mana wawasan dan skill siswa. Namun, ada tujuan lain diadakannya magang bagi siswa di SMK, yaitu sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan ilmu yang didapat di sekolah. Sebagian besar anak SMK tentu sudah dibekali dengan skill yang sesuai dengan jurusan atau kompetensi yang sudah ia ambil saat mendaftar di SMK. Bahkan sejak kelas 10, semua siswa sudah dibekali dengan berbagai macam skill yang tujuannya agar bisa diimplementasikan saat sudah nanti magang, atau bahkan saat nanti sudah lulus dari sekolah. Siswa di SMK memang berbeda dengan siswa di SMA, yang lebih banyak dibekali oleh teori daripada dengan praktek di lapangan. Siswa SMK memang dipersiapkan untuk langsung bekerja begitu ia lulus dari SMK. Karena itu, mereka dibekali lebih banyak skill dan praktek daripada dengan teori semata. Implementasi ilmu dan skill yang didapatkan saat di sekolah diharapkan bisa menjadi sebuah bekal untuk siswa memulai belajar di dunia industri. Untuk itu, magang dilakukan sebagai batu loncatan siswa untuk unjuk gigi dengan kemampuannya perusahaan tempat ia melakukan magang. Harapannya, agar siswa bisa langsung bekerja di tempat ia melakukan magang jika siswa tersebut berkompeten sesuai dengan standar perusahaan. 2. Membentuk pola pikir yang konstruktif dan kritis. Tujuan lain dari mengikuti magang bagi siswa SMK adalah untuk membentuk pola pikir yang konstruktif dan kritis, di mana siswa SMK bisa lebih berpikiran terbuka membina, membangun dan memperbaiki, sehingga kita tidak tenggelam dalam situasi pesimis dan ketakutan yang tak beralasan. Dengan magang, siswa perlahan akan mulai mengerti situasi di dunia kerja, sehingga mereka memiliki gambaran bagaimana situasi bekerja di perusahaan yang menyebabkan mereka bisa memiliki pola pikir yang konstruktif. Selain konstruktif, juga diharapkan siswa bisa berpikir kritis dan membangun menanggapi segala macam hal yang ada di sekitarnya. Karena di tempat magang siswa haruslah aktif dalam memberikan masukan dan aktif untuk menyuarakan pendapatnya, untuk mengimbangi pola kerja di industri. 3. Melatih komunikasi dan kerjasama secara profesional. Melakukan magang juga bertujuan untuk melatih komunikasi dan kerjasama siswa secara lebih profesional. Di tempat magang, siswa akan melihat bagaimana proses kerja sebagai seorang profesional. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat mengikuti cara kerja profesional seperti di tempat magangnya. 4. Membentuk etos kerja. Tujuan selanjutnya adalah dapat membentuk etos kerja yang baik bagi siswa dan siswi di SMK. Setelah lulus kerja, diharapkan siswa di SMK memiliki skill dan kemampuan yang sesuai dengan kompetensinya, bukan hanya memiliki nilai yang bagus saja. Dengan adanya etos kerja yang baik tersebut, sehingga siswa lulusan dari SMK akan siap untuk terjun langsung ke dalam industri dan siap bekerja sesuai dengan kompetensinya. 5. Menambah wawasan serta keterampilan siswa. Menambah wawasan serta keterampilan siswa juga menjadi tujuan utama dalam kegiatan magang tersebut. Untuk menambah kemampuan dan wawasan siswa SMK, maka perlu praktek langsung di dunia industri agar dapat merasakan dan mengobservasi kegiatan di industri seperti apa. Namun untuk di zaman yang serba modern ini, hal tersebut bisa dilakukan secara online, terutama untuk siswa pada jurusan RPL dan multimedia. Semua media yang digunakan sudah bisa dilakukan secara online, sehingga siswa dapat mengaksesnya dari manapun dan kapanpun dengan sangat mudah. Pelatihan adalah sebuah upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memungkinkan seseorang memperoleh kemampuan tambahan, sehingga pekerjaan yang dihadapi lebih mudah dan menghasilkan kinerja dan produktivitas kerja yang lebih baik.